What's up you guys, it's David here. Hari ini gue mau ngobrol santai aja. Bahasan gue juga gak bakal terlalu banyak dan gak bakal terlalu panjang. Jadi hari ini gue mau ngebahas soal perfeksionis. Sebenarnya sifat perfeksionis ini baik atau buruk ya? Oke, pertama-tama perfeksionis itu apa sih? Ini kalau menurut Google ya. Perfeksionisme adalah keyakinan bahwa seseorang harus menjadi sempurna untuk mencapai kondisi terbaik pada aspek fisik ataupun non-materi. Nah, kalau versi gue pribadi, pendapat gue mengenai perfeksionis itu adalah sifat yang dimana kita tuh nunggu sampai semua sempurna, sampai semua align, baru kita mulai take action. Ini misalkan kayak kalian mau mulai YouTube channel, kalian nunggu sampai semua perfect dulu, sampai misalkan setup kalian udah perfect, kalian punya laptop yang bagus, ataupun punya kamera yang mahal, lighting yang keren, kalian baru memulai YouTube channel. Benernya di satu sisi, menjadi perfeksionis itu ada positifnya. Jadi misalkan kalau kita kerja di suatu perusahaan sebagai decision maker, ataupun mungkin sebagai ujung tombak dari suatu perusahaan, misalkan kayak quality control, memang sifat perfeksionis itu kita harus punya. Tapi perfeksionis di sini, bedanya dengan perfeksionis yang gue buat tadi, adalah yang satu, perfeksionis memang karena tuntutan dari pekerjaan dan dari jabatan yang dia punya. Nah, tapi satu lagi, perfeksionis yang udah mirip kayak alasan. Nah, kalau perfeksionis yang memang karena tuntutan pekerjaan, itu harus perfeksionis. Mereka harus teliti menjalankan tugas mereka, karena kalau enggak, ya dampak negatifnya ke perusahaan. Nah, tapi kalau perfeksionis yang satunya lagi, itu tuh sebenarnya alasan untuk lu nggak memulai sesuatu, tapi untuk lu membenarkan alasan itu, lu menggunakan embel-embel perfeksionis. Bahkan misalkan kita pun dituntut menjadi perfeksionis dalam suatu perusahaan. Kebutuhan untuk selalu menjadi perfect ini bakal bikin kita tuh selalu merasa cemas dan gak sempurna. Karena kita selalu merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu belum cukup dan belum sempurna. Di satu sisi lu pasti berpikir kan, bukannya itu bagus, berarti lu gak cepet puas. Beda. Perbedaannya, kalau lu perfeksionis akut, apapun yang lu kerjakan, lu pasti bakal selalu mencari kesalahan ataupun kekurangan dari yang lu lakuin itu tadi. Nah, tapi kalau lu nggak cepet puas, lu tahu hal pertama yang lu lakuin mungkin salah ataupun nggak bener, tapi lu cari cara gimana supaya bisa lebih bagus lagi, tanpa mengorbankan kesehatan fisik dan mental lu. Dan juga bedanya, kalau perfeksionis, kalau mereka itu nggak mencapai standar yang tinggi ataupun nggak sempurna, maka mereka tuh akan menjadi kecewa terhadap diri sendiri. Nah, sementara kalau lu orang yang suka mengimprove kualitas dari kerjaan lu, mungkin lu bakal salah, tapi lu nggak bakal kayak, wah kayaknya gua nggak bakat nih, atau kayak, wah gua sucks, gua kayaknya nggak cocok di sini. Enggak, lu justru, oke, gua salah di sini. What can I do next to be better than what I did now? Apa yang bisa gue lakuin next supaya bisa lebih bagus dari apa yang gue lakuin sekarang. Nah, gimana cara ngatasin sifat perfeksionis ini? Pertama tuh kita harus berpikir secara realistik ya. Nggak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti seteliti apapun bakal ngelakuin kesalahan juga at some point. Dan apapun yang lu lakuin pertama kali pasti sucks. Contohnya gue nih, gue bikin video YouTube tuh pertama tuh sucks banget. Jadi dari lighting yang nggak bagus, dari editingnya kurang bagus, dan bahkan dari cara ngomong gue masih kaku. Mungkin sampai sekarang juga mungkin masih sucks, tapi perbedaannya gue berani memulai dulu, dan begitu gue udah mulai, gue bisa ngeliat nih, oh kayaknya next video gue harus coba masukin ini biar lebih bagus. Oh mungkin next video lightingnya harus gue perhatiin, editingnya harus gue perhatiin. Itu kan semua proses, nggak bisa lu begitu mulai itu langsung perfect. Nah, yang kedua, lihat secara gambaran besar. Apakah hal ini tuh sangat berpengaruh gitu? Apa yang bakal terjadi? Hal buruk apa yang bakal terjadi kalau gua gagal? Nah, kalau kemungkinan terburuk ini terjadi, apakah gua masih bisa mengatasinya? Seorang yang terlalu perfeksionis itu selalu merasa cemas setiap waktu. Kayak mereka selalu ngerasa, apakah kerjaan yang gua lakuin selama ini udah bagus? Apakah gue udah menjadi orang yang sempurna? Karena itu terlalu perfeksionis itu juga nggak bagus. Itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kita. Kalau kita melihat secara gambaran besar, misalkan kayak lu mau buat YouTube channel, tapi lu masih belum perfect awalnya, video awal lu sucks. What's the worst that can happen? Apa sih hal terburuk yang terjadi? Paling orang paling parah mungkin dislike atau apa, tapi
apa sih yang bakal terjadi sama lu kalau orang dislike? Nggak ada kan? Ketimbang lu nunggu sampai semua perfect baru mulai, lu mau nunggu berapa lama baru mulai? Atau misalkan lu mau mulai bisnis tapi lu takut gagal dan lu selalu nunggu hal yang perfect sampai semua perfect baru mulai. Sekarang apa sih yang terburuk yang terjadi? Kalau lu mulai bisnis lu secara mungkin jangan langsung all in one, jadi jangan semua tabungan lu masukin ke bisnis lu. Misalkan lu masukin beberapa sebagian dan gagal, what's the worst that can happen? Uang bisa dicari lagi, tapi pelajaran itu penting. Hal itulah yang bisa lu pakai untuk gimana supaya kedepannya begitu lu bisnis lagi ataupun lu buat video YouTube lagi, lu bisa jadi yang lebih baik. Menurut gua itu lebih baik daripada kita nggak action sama sekali, nunggu sampai semua perfect baru kita mulai. Nih gua ada quotes bagus dari mentor online gua, Gary V. Dia ngomong gini nih. Perfectionism is just a disguise. Too often it stops creatives from being creative. Artinya kurang lebih gini, perfeksionisme itu cuma alasan. Seringkali perfeksionisme ini menghentikan orang kreatif menjadi kreatif. Nah, gue mau kalau misalkan teman-teman udah ngeliat video ini sampai ujung, mulai take action sekarang. Apapun yang lu mau lakuin dari dulu, tapi lu selalu tunda, lu selalu pending karena lu menunggu sampai sesuatu perfect baru mulai. Gue mau mengajak teman-teman supaya lebih berani take action, supaya jangan berlindung di balik alasan perfeksionisme itu. Gue yakin begitu lu udah berani keluar dari zona nyaman lu, dan lu berani take action, mungkin di awal-awal bakal banyak kritik yang masuk, ataupun mungkin di awal-awal gak bakal sesuai ekspektasi lu. Tapi in the long term, jangka panjang, bakal lebih worth it kalau lu mulai sekarang ketimbang lu nunggu bertahun-tahun, berabad-abad, karena lu cuma nunggu semuanya perfect baru mulai. So mungkin gitu aja ngobrol santai gue hari ini. Semoga bermanfaat. Ya mungkin video gue kali ini gak terlalu lama, gue pengennya sih pendek ya. Semoga pendek videonya. Hilangkan rasa takut lu. Ide itu gak berguna kalau gak ada eksekusi. Segitu aja ngobrol santainya hari ini. Semoga bermanfaat buat temen-temen. And remember, let's be better together. See you guys.